hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya, baik ya. Semoga Allah sehatkan terus. Terutama semoga Allah solehkan kalian. Calon-calon hufadz, calon duat, calon asatidzah, calon ulama, calon-calon penghuni surga. Enggapnya. Kenapa? Sebab pakai namanya face shield, penutup wajah. Demi kalian nggak apa-apa saya engap, supaya kalau saya ada virusnya, tapi semoga tidak ada ya, jaga-jaga, terlindung tidak mengenai kalian. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan tentang akhlak. Tema yang kita akan bicarakan sekarang adalah bahagianya orang-orang yang berakhlak. Maksudnya berakhlak baik, berakhlak bagus. Kenapa orang-orang yang akhlaknya baik, yang akhlaknya bagus itu akan bahagia? Karena pertama, akhlak yang baik menjadi sebab orang masuk ke dalam surga. Siapa yang akhlaknya baik dijamin dia ahli surga. Kata siapa? Kok Ustadz wawanianan? Tahu wawanianan? Beberanianan. Kok berani-berani memvonis, memastikan bahwa orang yang berakhlak itu ahli surga? Syukran. Bukan jajagoanan, bukan sotoy, bukan sok tahu, tapi kata wahyu, bukan pawahyu. Kata Nabi Muhammad SAW yang ucapannya adalah wahyu dari Allah. Salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasdil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasuna khuluquhu." Kata Nabi SAW, aku adalah pemimpin di sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Tinggalkan debat. Karena debat itu hanya berakhir dengan keburukan.
Beda dengan dakwah. Setelah dakwah menyampaikan argumentasi, dalil, sudah kalau ada yang mendebat tinggalkan. Wa'rid 'anil jahilin. Wa'mur bil 'urfi khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah, jadilah pemaaf. Perintahkan orang untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Orang bodoh jangan dilayani. Tinggalkan debat, walaupun kita benar, maka dia ahli surga. Dan aku pun akan menjadi pemimpin di tengah-tengah surga. Bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, walaupun sekedar bercanda. Bercanda boleh, tapi jangan dusta. Jangan bohong. Orang itu untuk membuat obrolan jadi seru, kadang-kadang sering menyampaikan kebohongannya atau ingin ditertawakan. Boleh bercanda, tapi jangan dusta. Siapa orang yang meninggalkan bohong walaupun berdusta, walaupun bercanda, dia ada di tengah surga dan Nabi menjadi pemimpinnya. Dan aku pun akan menjadi pemimpin di sebuah rumah di tingkatan surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang baik akhlaknya. Tuh. Yang baik akhlaknya tuh di surga yang paling tinggi. Tadi disebutkan yang meninggalkan debat walaupun dia benar, itu akhlak yang baik. Meninggalkan dusta walaupun sekedar bercanda, itu akhlak yang baik. Tapi secara umum dalam segala hal orang yang akhlaknya baik berada di surga yang paling tinggi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dan menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik akan berada di tingkatan surga yang paling tinggi. Ini teh kata siapa? Kata Ustaz bukan? Bukan, tapi kata Nabi SAW. Ustaz mah sekedar menyampaikan. Ini untuk kalian nanti. Piringnya aja. Kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penyebab terbanyak orang yang masuk ke dalam surga. Sebab-sebab orang yang masuk dalam surga itu banyak. Tauhid yang lurus, akidah, ibadah, gitu dan seterusnya. Tapi penyebab terbanyak apa sih yang menyebabkan orang banyak masuk ke dalam surga? Dijawab oleh Nabi SAW dua. Pertama, taqwallah. Kedua, wa husnul khuluq. Pertama, takwa kepada Allah. Kedua, akhlak yang baik. Tuh, akhlak yang baik itu menjadi penyebab orang masuk ke dalam surga. Sebaliknya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilan nasan nar. Nabi SAW ditanya juga tentang penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka. Dijawab al-famu wal farad. Dua. Pertama mulut.
Mulut itu penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Dengan cara berdusta, dengan cara mencela, mengejek, menghina, menyakiti sesama. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang hal ini, bahwa mulut penyebab terbanyak masuknya ke dalam neraka nanti dalam bab khusus. Bukan hari ini, mungkin Jumat depan, mungkin. Sekarang mah fokus membahas bahagianya orang-orang yang berakhlak. Karena tadi akhlak itu menjadi penyebab masuknya orang ke dalam surga. Ditanya lagi, apa sih penyebab terbanyak orang masuk ke dalam neraka? Pertama mulut, jaga nih mulut. Sekali mencela orang sakit hati, dosa, penyebab masuk neraka. Memberi gelar-gelar yang buruk, sebutan buruk ke teman, penyebab masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, jangan, jaga ini mulut. Faliyaqul khairan au liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Jangan ngomong daripada bicara yang buruk. Diam dari keburukan adalah emas. Diam dari keburukan adalah hikmah. Diam aja. Jangan diomongkan. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu hikmah, tapi sedikit sekali orang-orang yang melakukannya. Kebanyakan orang itu banyak omdo. Ini alasan pertama kenapa orang yang berakhlak akan bahagia. Karena akhlak menjadi penyebab masuknya ke dalam surga. Ini pertama. Kedua, kenapa orang yang berakhlak itu bahagia? Karena orang yang berakhlak akan dicintai oleh Allah. Dunia sampai ke akhirat. Apa sih untungnya dicintai oleh Allah? Ya untunglah, jangankan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh sesama manusia aja untung. Kita dicintai oleh orang tua, untung. Dicintai oleh guru, untung. Dicintai oleh teman, untung. Apalagi dicintai oleh penguasa. RT umpamanya. RT penguasa bukan? Penguasa se-RT lumayan. Apalagi di atas itu RW. Apalagi di atas itu kades. Apalagi sampai presiden. Dicintai oleh presiden kita. Senang. Pasti senanglah, bahagia. Apalagi oleh raja di raja. Siapa raja di raja? Allah subhanahu wa ta'ala. Penguasa semesta alam. Kalau dicintai oleh Allah, dilindungi. Dijaga, dibimbing. Terus kalau berdoa dikabul. Kalau butuh perlindungan, diberikan perlindungan. Kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari, sahih sanadnya. Allah berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Ini sebelumnya, مَا يَزَلُ عَمْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Tak henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sampai aku mencintainya. Salah satu penyebab seorang hamba dicintai oleh Allah karena rajin ibadah sunnah selain yang fardu. Yang sunnah teh contohnya sholat sunat rawatib ya. Qabla atau ba'da. Makanya jangan ditinggalkan. Jangan nyantang, ini mah sunnah. Nggak dikerjakan pun nggak dosa. Jangan mentang-mentang begitu. Justru karena sunnah, anjuran yang sangat ditekankan, lakukan. Nanti Allah cintai kita. Saum sunnah,
Senin Kamis umpamanya, atau kemarin sama apa kemarin? Asyura tanggal berapa? 10 Muharram dan sebelumnya Tasu'a tanggal 9 Muharram. 10 Muharram itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15, apalagi kalau Daud. Amal sunnah apalagi baca Quran, menghafalkannya, berzikir, berdoa, infak, sedekah. Itu mendekatkan diri pelakunya ke Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah cintai. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai hamba, aku akan menjadi pendengarannya, dengannya lah dia akan mendengar. Artinya akan dijaga pendengarannya oleh Allah. Aku akan menjadi penglihatannya, dengannya lah dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya, dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya, yang dengannya lah dia akan melangkah. Wa in sa'alani la'ataituhu. Kalau dia minta apapun, pasti akan aku kasih. Kalau dia minta atau butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Itu orang yang sudah dicintai oleh Allah. Salah satu, tadi sudah tahu, salah satu penyebab orang dicintai oleh Allah lah karena rajin ibadah sunnah. Malam tahajud. Apalagi kalian nih para penghafal Al-Quran ya. Ini resep nih. Salah satu kesempatan paling bagus untuk memurojaah hafalan. Memurojaah itu apa? Mengulang-ulang, menghafal, memelihara hafalan dengan cara dibacanya hafalan itu dalam sholat. Kalau sholat fardu nggak bisa karena nggak bisa panjang kita. Paling panjang sholat subuh, itu pun kalau jadi imam. Nah, satu-satunya kesempatan yang bagus itu dalam tahajud loh. Surat yang sudah kita hafal, baca dalam tahajud. Malam-malam bangun, jam 2:30, jam 3, pokoknya sebelum subuh bangun, wudu, sholat, rasakan sensasinya. Tahu tata cara sholat tahajud? Seperti taraweh. Pernah ikut sholat taraweh? 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Nanti setelah 8 rakaat baru witir 21. Gitu. Keraskan bacaannya. Kalau nggak ada orang di pinggir ya, makanya cari tempat yang sepi, yang nggak ada orang. Gitu. Kalau di kamar sholat tahajud, banyak teman-teman yang masih tidur atau ada yang sama-sama sholat, jangan mengeraskan nanti saling mengganggu. Masuk aja ke kelas ke sini nih. Sepi, enak. Tongsian kujuri. Jangan takut setan. Setan yang takut sama kita, apalagi baca ayat. Ayo, kemudian sholatlah. Rakaat pertama baca iftitah, terus Fatihah, terus surat panjang. Nanti rakaat kedua baca Fatihah, surat lagi panjang. Di sana dipelihara hafalan kita. Kalau sering dibaca nggak akan lupa. Pokoknya perbanyak sholat sunnah, Allah akan cintai. Nah, salah satu penyebab lain orang dicintai oleh Allah karena akhlaknya yang baik. Orang yang akhlaknya yang baik dicintai oleh Allah. Dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis yang sahih. Di antara ayat Allah lihat, pertama surah Al-Baqarah 195. Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah, berinfaklah kalian di jalan Allah
Dan jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nonjok tembok, cedur, potong. Nggak boleh. Ya, loncat dari atas, brek, sakit. Itu menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ada kaca, jeger di tajong. Jangan seperti itu, tahan diri kita ya. Kalau emosi kemarin kita sudah jelaskan ngapain kalau kita marah besar nggak bisa nahan apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Masih marah juga. Duduk kalau tadinya berdiri. Kalau lagi duduk berbaring, ngagoler. Jangan sebaliknya, lagi ngagoler marah bangkit tuh, sebaliknya tuh. Nah, berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kepada sesama. Wa ahsinu berarti berakhlak, melakukan perbuatan baik kepada sesama. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada sesama. Mencintai orang yang berakhlak baik kepada sesama. Ini Al-Baqarah 195 ya. Contoh sebutkan apalagi akhlak yang baik, sabar. Sabar ketika dihina orang, dicela orang, diganggu orang, dibully orang. Ada orang yang suka ganggu kita. Ada temen nyebelinnya. Sabar. Orang yang sabar dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam Al-Baqarah 154. Innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar ini merupakan akhlak yang baik. Apalagi contoh contoh akhlak yang baik, berbuat adil. Lawan dari adil, zalim. Orang yang adil dicintai oleh Allah. Allah menyatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Itu ayat yang menjelaskan orang yang berakhlak baik dicintai oleh Allah. Maka lakukan sebanyak mungkin kebaikan kepada orang. Walaupun orang itu berbuat jahat, berbuat buruk ke kita, balas dengan apa? Dengan kebaikan. Kemarin kan sudah jelaskan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan orang dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, kalau diperlakukan secara baik, dibalas dengan kebaikan, itu berubah menjadi kawan yang dekat. Apalagi kepada orang yang baik ke kita, balas dengan kebaikan. Ihsan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik. Wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Itu bukan ihsan. Itu mah harusnya orang berbuat baik harus dibalas dengan yang sama kebaikannya atau yang lebih baik. Tapi ihsan itu kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Orang lain jahat ke kita, kita balas dengan kebaikan, itu ihsan. Orang yang paling banyak kebaikannya kepada orang itu orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ahabbu ibadillahi ilallah ahsanuhum khuluqa. Tuh lihat. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Makin baik akhlaknya makin apa? Makin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang berakhlak itu akan bahagia. Lahirnya, batinnya, dunianya, dan sampai di akhiratnya. Karena dia akan dicintai oleh Allah. Ini alasan kedua. Kenapa orang yang berakhlak akan bahagia? Tadi pertama karena orang yang berakhlak akan masuk ke dalam surga. Bahkan surga yang paling tinggi. Kedua, orang berakhlak akan bahagia karena orang berakhlak itu akan dicintai oleh Allah. Ketiga, kenapa orang yang berakhlak akan bahagia? Karena dia selain dicintai oleh Allah juga dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa untungnya dicintai oleh Rasul? Bukankah Rasulnya juga sudah tidak ada ya? Nabi SAW masih ada atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Sudah ada di mana sekarang? Di alam kubur. Di Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la itu satu tempat di alam kubur yang khusus bagi para nabi, para rasul. Orang biasa nggak bisa ke sana nanti di alam kubur. Nggak, sesoleh apapun, sehebat apapun. Itu khusus untuk para nabi. Sudah tidak ada. Lalu apa untungnya dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Untungnya bukan di sini tapi di akhirat. Apa sih keuntungannya? Dia akan dekat kedudukannya dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Kedudukannya di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan dia mulia. Karena kedudukan Nabi di akhirat pasti tinggi. Enggak? Pasti mulia. Nabi loh. Pasti sangat dimuliakan, sangat ditinggikan. Kita berada di sampingnya. Karena dicintai oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Karena kita berakhlak. Kata siapa ya tete? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata Ustaz. Ustaz hanya apa? Menyampaikan, ya enggak? Mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam nih? Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Hadisnya cukup panjang tapi saya ambil kalimat yang berkaitan langsung dengan hal ini. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya pada hari kiamat dengan aku. Pada hari kiamat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di hari kiamat kedudukan Nabi rendah apa tinggi? Tinggi. Mulia apa hina? Sangat mulia. Kita duduk di samping Nabi SAW pada hari kiamat. Mulia apa hina? Mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Makin baik akhlaknya, makin dicintai oleh Nabi SAW. Dan juga makin dekat hubungan atau kedudukannya dengan Nabi SAW pada hari kiamat. Bahagia tuh. Ini alasan yang ketiga. Kenapa orang berakhlak itu bahagia? Alasan keempat.
Kenapa orang yang berakhlak akan bahagia? Karena timbangan amal baiknya di akhirat akan amat sangat berat. Nanti di akhirat itu kan kita sekarang di dunia pasti banyak dosa, tapi banyak juga pahalanya. Mudah-mudahannya. Pahala dari mana? Ya pahala dari ibadah, pahala dari sholat. Kita suka sholat? Suka. Minimal 5 kali sehari semalam ditambah sholat-sholat sunat. Pahala dari saum. Nah sekarang pahala kalian ini gak putus loh. Sejak mulai bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan ketika tidur, pahala itu ngalir ke kalian nih. Yang sedang apa? Sedang nyantri di sini. Coba, ketika kalian di sini lebih banyak berbuat baik, apa lebih banyak berbuat buruk? Baik. Ketika di kelas belajar entah berapa jam, ya. Ketika sedang istirahat, kalian ada yang murojaah, mengulang-ulang hafalan. Datang waktu sholat, sebelum sholat kalian wudhu ke masjid. Nunggu sholat sunat dulu, tahiyatul masjid, lalu nunggu imam keluar untuk melaksanakan sholat fardu. Itu berapa menit? Kali 5 kali, kan 5 kali dalam sehari kita sholat. Ya, lebih banyak kebaikan pahala. Ketika istirahat ada keburukan, mungkin ada suka ganggu kawannya gitu kan. Tapi dibanding kebaikannya sedikit sekali keburukannya. Lebih banyak kebaikannya. Kalian tuh sebelum tidur baca doa tidur, terus baca ayat kursi ya. Agar tidak didekati setan. Siapa yang sebelum tidur baca ayat kursi, setan tidak akan mendatangi. Nggak akan kena erup-erup. Nggak akan mimpi yang jelek, yang menakutkan. Nggak akan kebablasan sampai subuh gitu, nggak. Akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menyuruh malaikat untuk menjaga orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur. Orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Nah, jadi selama tidurnya tetap dapat pahala. Nah, nanti pahala dengan dosa sampai di akhirat ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, pahalanya lebih banyak, dosanya lebih ringan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, ridho, senang karena di surga. Dosanya nanti dihapus. Sebaliknya kalau orang kalian tidak pesantren, sekolah umum umpamanya, tahu kan bagaimana pergaulan di sekolah umumnya, yang dipelajarinya bukan ilmu syar'i. Pahala ada, tapi tidak segede, sebanyak, semulia ilmu syar'i. Terus kegiatan di sana juga hanya main kalau istirahat. Kadang-kadang waktu belajar tidur gitunya, ngantuk. Beres pulang dari sekolah, wah. Di sekolahnya juga ada geng-gengan. Ada nggak di sekolah geng-gengan? Gengnyaan malahnya, bukan geng-gengan. Di sini di pondok nggak boleh ada geng-gengan. Kalau ada kelompok-kelompok halaqah berdasarkan kemampuan, banyak sedikitnya hafalan, lalu berlomba satu kelompok dengan kelompok lain dalam kebaikan, bagus, nggak apa-apa, itu mah bukan geng. Ya. Karena mungkin di sini akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan usia, kemampuan, banyak sedikitnya hafalan mungkin. Ada yang pintar, cepat hafalannya, ini satu kelompokan dengan yang sama-sama pintar. Ada yang telat, ya. Di satu kelompokan dengan yang sama-sama telat mungkin.
Ini ada kelompok telat, kelompok pertengahan, kelompok cepat, kelompok yang lebih cepat mungkin. Berlomba dalam kebaikan itu bukan geng. Asal jangan gontok-gontokan. Yang cepat jangan moyokan. Ya boloon maneh mah. Ulah. Ade. Itu celaan. Akhlak yang apa? Yang buruk apa yang jelek? Buruk dan jelek. Jadi di sekolah umum, wah gitulah. Lebih banyak kesalahannya, dosanya daripada kebaikan dan pahala. Di sini sebaliknya loh. Maka kalian orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang baik, dimudahkan ke sini. Ada yang ingin ke sini tapi nggak bisa karena ditolak. Mungkin telat daftarnya kan, kapasitas kita terbatasnya. Sekarang kita hanya punya 3 ruang asrama, satu asramanya 13 orang, 3 asrama 39 dikurangi oleh 3 musyrif gitu ya, jadi 36. Itu maksimal. Selebihnya punten ditolak. Dan sudah penuh, makanya kudu dijejal-jejal lah tuh. Ngerti nggak? Masa harus dijejal-jejal? Masa satu bed berdua atau silih jajak kemarin. Nanti tahun depan ya tergantung ketersediaan asrama, terutama kalau kelas mah bisa aja di masjid, bisa di mana gitu ya. Tapi asrama tidur mah harus tetap tidur. Asrama itu ibarat rumah sementara bagi kalian. Tapi asrama di sini kan kayak di hotelnya. Hotel bintang 0. Gitu. Nanti kalian pulang ke rumah kalau lagi liburan bakal kangen lagi loh ke sini, dijamin insya Allah. Kangen. Jadi lebih banyak pahalanya daripada dosanya kalau di sini. Ada dosanya ada. Tapi lebih kecil dibanding pahala kebaikannya. Karena lebih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat ibadah daripada dosa dan maksiat. Kalau di luar sebaliknya. Nanti ditimbang antara dosa dan pahala. Yang dosanya lebih berat daripada pahalanya ini. Wa amma man khaffat mawazinu fahuwa fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan kebaikannya, pahalanya ringan, lebih berat ke dosa, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya nanti ke neraka hawiyah. Tuh, na'udzubillah. Makanya siapa yang akan berat pahalanya dan siapa yang akan ringan pahalanya, dari sekarang juga oleh Allah sudah diarahkan tuh. Kalian diarahkan oleh Allah ke sini, ke pesantren. Ini menunjukkan kalian orang-orang yang Allah pilih untuk lebih banyak pahala daripada dosa. Nah, salah satu penyebab orang berat timbangan amal kebaikannya adalah akhlak. Akhlak ini kalau ditimbang berat banget. Timbangan kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya kalau akhlaknya buruk, ya berarti yang berat adalah timbangan keburukan, timbangan dosa. Makanya akhlak yang baik itu bisa memperberat pahala kebaikan. Dan pahala ini modal untuk hidup bahagia di akhirat. Bahagia atau sengsaranya orang hidup di akhirat tergantung pahala atau dosa yang lebih banyak. Perbanyak pahala, perberat timbangan amal kebaikan. Salah satu caranya adalah dengan berakhlak. Akhlak yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi SAW, "Ma min syai'in
fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan apapun yang di dalam timbangan lebih berat dibanding akhlak yang baik. Seberat-berat amalan, pahalanya dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Sampai nggak ada yang mengalahkan. Kata Nabi SAW. Sebagaimana yang barusan, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun di dalam timbangan yang lebih berat dibanding akhlak yang baik. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kenapa orang yang berakhlak itu bahagia. Karena timbangan pahala, timbangan kebaikannya di akhirat itu akan berat. Lalu kena dengan ayat fa-amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang senang, yang ridho, yang happy, yang tidak tercampuri oleh kejelekan. Kalau di dunia segala hal yang enak, yang nikmat itu ada efek buruk. Sebutkan apa saja sih yang enak dan nikmat. Makan apa? Makan enak apa tidak? Tergantung, kalau makannya enak. Tapi anggap makanannya enak, kita lagi lapar gitu ya. Ada nggak keburukan yang lahir akibat makan yang enak? Ada. Kalau kekenyangan kita bisa sakit perut, ya nggak? Kalau umpamanya yang kita makan itu berlebihan akan merusak kesehatan kita. Gizinya tidak seimbang akan mengganggu kesehatan kita. Setelah itu apalagi kalau makan yang paling enak itu makan sampai sehah lata-lata. Apa sehah teh? Nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sehah itu karena apa? Karena makan pedas sampai sehah ya. Kalau kebanyakan makan sama, apa yang terjadi? Mulas. Akhirnya menua. Mencret wae. Kewese terus. Ya. Ada efek buruk tuh. Tidur kelebihan, buruk. Minum kelebihan, buruk. Apapun yang berlebihan di dunia, buruk. Di akhirat gak ada keburukan. Kebahagiaan yang ada di akhirat hakiki tanpa batas. Kalau di kita ada batasnya makan. Seenak apapun kita makan ada batasnya. Sepiring enak, 2 piring enak. Masuk piring ketiga, terus diobal-obal. Enak enggak? Enggak. Sudah kenyang, sodorkan lagi. Ongkek sudah. Ya enggak? Tidur enak, terus tidur. Lebih dari 8 jam, 10 jam. Liur tuh ya enggak? Tidak ngantuk tapi harus tidur di merem-merem. Liur jangar. Ya enggak? Orang yang kebanyakan tidur itu yang akan kena erup-erup. Tahu erup-erup? Ada yang pernah mengalami? Itu karena kebanyakan tidur. Ba'da salat subuh, setelah salat subuh tidur, kena erup-erup tuh. Jangan kebanyakan tidur, banyak gerak. Itu sehat. Lahirnya, batinnya, dunianya sampai ke akhiratnya. Nah, jadi berakhlaklah yang baik, maka akhlak yang baik akan menjadi penyebab beratnya amal timbangan kebaikan kita di akhirat, dan itu penyebab kebahagiaan. Itu alasan keempat kenapa orang yang berakhlak itu bahagia. Kelima, akhlak yang baik menghasilkan pahala yang sangat besar, sangat banyak, sangat melimpah, sangat agung. Jangan abaikan akhlak yang baik.
pahalanya besar badag enjum. Sebanding dengan apa? Sebanding dengan malamnya tahajud, saumnya siang. Ulangi. Malamnya tahajud, siangnya saum. Nah gitu. Bayangkan kalau ada orang malamnya semalaman dia tidak tidur. Tahajud sampai subuh. Siangnya langsung saum sampai maghrib. Itu pahalanya besar apa banyak? Besar dan banyak. Dan itu tiap hari dia lakukan. Kebayang itu ahli ibadah itu ya. Sebanyak itu pahala yang dilahirkan dari akhlak yang baik. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatil qa'imil lail sha'imin nahar." Tuh bayangkan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baiknya, dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu meraih pahala ahli tahajud di malam hari dan ahli saum di siang hari. Bayangkan kalau tadi saya katakan ada orang malamnya tahajud, semalaman siangnya saum selama siang hari. Dan itu dilakukan tiap hari, tiap malam. Pahalanya pasti besar ya. Orang mukmin dengan kebaikan akhlaknya menghasilkan pahala sebesar itu. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabari, dan yang lain-lain dengan sanad yang semua rijalnya sahih. Berkata Nabi SAW, "Innal muslimal musaddad la yudriku darajatas sawwamal qawwam bi ayatillahi azza wa jalla li karami daribatihi wa husni khuluqihi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang musaddad. Musaddad itu yang sederhana. Tidak rajin-rajin amat ibadahnya tuh. Dia hanya melakukan yang wajib saja, yang sunnahnya banyak ditinggalkan. Kalau sholat hanya yang fardu, sholat sunnahnya dia tidak lakukan. Kalau saum hanya Ramadan, di luar Ramadan dia tidak lakukan. Itu namanya musaddad. Rajin gak ibadahnya musaddad? Tidak. Tapi tidak meninggalkan kewajiban. Tidak melanggar yang haram. Seorang muslim yang musaddad, ibadahnya sederhana, tapi dengan kebagusan tingkah lakunya dan kemuliaan akhlaknya, dia mampu mencapai pahala orang yang rajin saum di siang hari dan rajin tahajud di malam hari. Dia tidak pernah tahajud malam hari. Dia tidak saum sunnah di siang hari. Tapi pahala yang dia raih sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum. Hanya karena apa? Akhlaknya baik. Makanya ada seorang muslimah ditanyakan kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, ada wanita salatnya rajin di malam hari. Salat apa itu? Tahajud. Saumnya rajin di siang hari, saum sunnah. Baca Qur'annya rajin. Paling enggak 1 hari 1 juz. Tapi karena tu'din nas, tu'ti jiwaraha. Dia suka menyakiti sesama manusia. Suka menyakiti tetangga, mengganggu tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Ada kebaikan dalam diri wanita itu, dia ahli neraka. Padahal rajin ibadah.
Rajin tahajud, rajin saum, tapi ahli neraka. Kenapa? Karena buruk akhlaknya, suka menyakiti tetangga. Ada lagi ya Rasulullah wanita lain, dia tidak tahajud di malam hari, tidak saum sunnah di siang hari. Dia hanya melakukan yang wajib saja. Tapi dia tidak pernah menyakiti sesama, tidak pernah mengganggu tetangga. Apa kata Nabi SAW? Hiya min ahli jannah, dia di surga. Timbul pertanyaan, kenapa yang ahli tahajud, ahli saum, tapi kok ke neraka hanya karena suka menyakiti tetangga? Tak, pahala tahajudnya, pahala saumnya kemana? Tahajud dan saumnya ditolak. Kenapa? Karena tahajud dan saumnya tidak membuahkan akhlak yang baik. Ini ayat yang pernah saya bahas. Saya yakin kalian hafal ayat ini. Kalau nggak hafal, terlalu. Saya baca. Teruskan ya. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Terus, alladzina hum an salatihim sahun. Itu ayat kursi atau surah Yasin? Surah Al-Ma'un. Iya, bukan ayat kursi, bukan surah Yasin, surah Al-Ma'un. Apa artinya fawailul lil musallin? Celaka orang-orang yang sholat. Sholat fardu ataupun sholat sunnah. Itu yang gimana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mengganggu tetangga, mengusama itu keji atau munkar? Keji dan munkar. Ditolak sholatnya. Terancam dengan neraka. Tuh gitu tuh. Sholat yang baik, sholat yang benar, saum yang benar harus melahirkan kemuliaan akhlak. Kalau enggak melahirkan kemuliaan akhlak, tertolak. Ya. Jadi kenapa orang yang berakhlak akan bahagia? Salah satu penyebabnya adalah dia akan meraih pahala yang banyak, yang besar, yang agung karena kemuliaan akhlaknya. Itu 5 dan banyak lagi poin-poin lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi intinya kalau kita ingin bahagia harus apa? Berakhlak yang baik. Siapa yang akhlaknya buruk? Oh bahaya. Nanti hari Jumat depan kita akan menjelaskan celakanya orang-orang yang berakhlak buruk. Yang sekarang bahagianya orang-orang yang berakhlak baik, nanti orang yang berakhlak buruk celaka. Kita akan terangkan di mana letak celakanya dan kenapa ya. Untuk pagi ini cukup sampai di sini. Sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Dan seperti biasa kita masuki sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya ngacung nanti akan dikasih apa? Mic, bukan kasih ini. Kasih mic ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama? Nama saya Ridho Rismidani. Ridho. Dari Cimahi. Cimahi, mangga. Ya. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa berkata baik atau diam adalah salah satu akhlak yang baik. Lalu bagaimana caranya bagi kita untuk bisa mengurangi bicara yang buruk atau bahkan bicara yang tidak perlu? Karena biasanya saat kita berusaha untuk menahan mulut kita, biasanya istilahnya suka keceplosan perkataan yang buruk dan perkataan yang tidak penting. Mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ridho dari Cimahi. Semoga antum nanti masuk ke dalam kelompok orang yang ridho di akhirat.
bahagia ya di akhirat, ahli surga. Amin. Bagaimana caranya memiliki akhlak yang baik termasuk bisa nahan omongan? Hanya sebatas bicara yang baik dan berdiam diri dari perkataan yang buruk. Gimana caranya? Karena kita sering keceplosan. Setelah diomongkan baru nyesal. Saya sering ya gitu. Ini sebenarnya nanti akan dibahas. Bagaimana cara meraih akhlak yang baik. Tapi nggak apa-apa, kita jelaskan ringkas sekarang ya. Agar kita memiliki karakter yang baik, berakhlak ketika bicara adalah pertama, timbang-timbang dulu, pikir-pikir dulu apa yang kita akan katakan. Baik atau buruk. Akalnya harus di depan, lisannya di belakang akalnya. Kalau itu buruk, tahan, jangan diucapkan. Kalau itu baik, nah jangan juga langsung diucapkan. Lihat niat untuk apa kita mengatakan perkataan baik tersebut. Bisi niatnya teh dalam rangka pupujian. Agar dipuji orang. Agar disanjung orang. Agar diberi likes. Jempol. Termasuk nulis. Di mana? Di media sosial. Mungkin di antara kalian ada yang punya media sosial baik Facebook, Instagram, Twitter, Line, dan yang lain-lainnya. Termasuk WhatsApp, bikin status, suka ya? Atau ada punya grup lalu menulis sesuatu yang baik. Nge-share. Nge-share itu apa? Membagi tulisan yang baik ke seluruh anggota grup. Bagus. Pertanyakan niatnya apa? Supaya dipuji, supaya disanjung, supaya disebut orang alim atau apa? Kalau ternyata ada niat ria, ingin dipuji, ingin disanjung, batalkan. Karena ria menyebabkan amalan baik berubah menjadi buruk di mata Allah. Coba lihat amalan yang paling agung yaitu sholat. Pelakunya orang yang sholat celaka. Kalau ria. Fawailul lil musallin. Terus dua ayat berikutnya apa? Alladzina hum yura'un. Setelah an sholatihim sahun kan? Alladzina hum yura'un. Yang apa? Yang ria sholatnya. Sholat aja kalau ria, wail. Apalagi yang lain-lain. Jadi setelah kita timbang bahwa ini baik, lihat niat kita. Lalu niat yang benar bagaimana? Niat yang benar dakwah. Menyadarkan orang tentang kebaikan. Menghilangkan kebodohan dari diri kita dan diri orang lain. Pahalanya niatkan dari Allah. Pujian dari Allah. Penilaian dari Allah. Bukan dari sama manusia. Sehingga pas kita umpamanya nge-share. Tapi gak ada yang nge-like. Kecewa. Wah ini tulisan bagus. Kenapa gak ada yang suka ya? Kecewa. Itu karena kita mengharapkan like orang. Jempol orang. Bukan mengharapkan pahala dari Allah. Pas ada kita nge-share, terus ada yang ngehujat. Oh gini-gini. Wah, mangkalnya. Para ustadz. Ceramah kayak begini. Sering ceramahnya di apa? Di-upload. Dibagikan di mana? Di media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Ditonton oleh banyak orang, ratusan, ribuan, malah ada ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Di antara komentator,
Tidak semua suka loh. Ada yang hujat, ya enggak? Wah dasar ini, dasar itu, wah segala macam. Ustadz yang niat ceramahnya hanya ingin memperoleh penilaian dari orang, pasti bakal gelisah. Wah ini kok saya ada yang hujat gitu ya. Pasti begitu. Berharap dipuji, malah yang dapat celaan. Tapi kalau ustadz itu meniatkan lillahi ta'ala, pas ada yang menghujat, jangankan saya atuh. Nabi Muhammad SAW pun kurang apa tuh bagusnya dakwahnya, kurang bijak gimana tuh, kurang lembut gimana. Ada yang menghujat, banyak. Ada yang memaki, banyak. Ada yang memusuhi, banyak. Ada yang mau membunuh, banyak. Itu Nabi, apalagi kita. Tapi selama yang kita ungkapkan benar, kita niatkan karena Allah, maka cacian, hinaan, serangan dari orang nggak ngaruh, ya enggak? Jadi yang kedua, setelah kita yakin bahwa isi dari omongan kita benar, niat. Luruskan karena Allah. Hanya ingin memperoleh ridha Allah, bukan ridha manusia. Ketiga, walaupun isinya benar, walaupun niatnya juga benar lillahi ta'ala, tapi lihat sikon, apa tepat gak situasinya menyampaikan kebaikan tersebut. Tidak semua perkataan yang baik pula dikatakan di sembarang kondisi, enggak. Contoh nih, musibah yang Allah berikan kepada manusia salah satu penyebabnya adalah dosa, ya enggak? Saya pernah jelaskan kapan di khutbah Jumat, di pengajian sering, di khutbah Jumat beberapa Jumat yang lalu ya. Musibah datang karena dosa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat tuh. Salah satunya adalah Allah menyatakan zaharal fasadu fil bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan. Atau ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Jadi musibah datang karena dosa. Lalu kita menganjurkan tobat. Jadi ini perkataan yang baik, yang benar. Tapi pas ada orang terkena musibah, jangan disampaikan ketika itu, kamu tuh harus tobat, banyak dosa. Ketika orang sedang mengalami penderitaan, katurug katutu sudah jatuh tertimpa tangga. Saat itu yang dia butuhkan bukan dakwah, tapi apa? Pertolongan, bantuan, perhatian, kepedulian kita gitu. Jadi kalau orang umpamanya ada yang terkena musibah, bantu dulu. Jangan dulu mungkin itu karena dosa dia. Enggak. Makanya Abu Darda ketika ada orang yang melakukan dosa, lalu dicela oleh kawannya, oleh Abu Darda, dinasihati, bagaimana pendapat kamu kalau kawanmu ini nyemplung ke sumur? Apakah kamu akan menolong dia atau mencela dia? Mungkin umpamanya kalau zaman sekarang ya, jalan sambil pegang HP itu. Itu salah apa keliru? Salah dan keliru. Di depan gak kelihatan ada sumur yang gak tertutup, terus masuk. Kita lihat, itu orang nyemplung sumur karena main HP sambil jalan gitu. Salah apa keliru tadi?
salah dan keliru. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita celak dulu? Makanya ya, nanti kalau jalan tuh jangan main HP, jangan lihat-lihat jadi nyebur. Apa begitu? Enggak, kita tolong dulu. Ambil tali, ambil taraje. Apa taraje teh? Tangga, ya. Tolong dulu. Setelah ditolong, dia shock, dia kesakitan, dia kedinginan karena nyemplung. Kita kasih dulu air teh hangat, gitu ya. Ditolong dulu. Baru ditanya, tadi kenapa sampai nyemplung? Setelah tenang ya, setelah kelihatan normal. Kenapa? Tadi saya jalan sambil main HP, jadi nyemplung. Nah baru, nanti lain kali sambil lembut. Biar gak nyemplung lagi. Kalau mau main HP, duduk dulu ya. Biar gak begini. Ya terima kasih, dia akan sadar. Kalau nasihatnya sudah tenang, dia sudah selamat. Tapi ketika nyemplung masih dalam sumur, ngapain kamu nyemplung? Tadi saya main HP sambil jalan. Rasain. Puas. Biar kapok. Gimana dia? Sakit hati. Yang dia butuhkan saat itu pertolongan, bantuan, bukan celaan. Ya enggak? Nah, jadi kadang-kadang kebaikan, kebenaran, ya, belum tentu bagus disampaikan dalam setiap momen, setiap kondisi, ya. Lihat kondisinya kalau disampaikan baik apa enggak. Maslahat apa tidak, ya. Itulah yang harus kita lakukan, timbang-timbang sebelum berbicara. Kalau ternyata maslahat silakan lakukan, momennya tepat silakan sampaikan. Tapi kalau tidak, tahanlah diri kita dari menyampaikan kebenaran tersebut ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ridho, antum ambil. Satu, janganlah semua. Ya. Siapa lagi? Ini nih. Udah di on kan? Ya. Panas. Ditiup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama? Fairuz dari? Cimahi. Umi ini Fairuz mau nanya. Ayo silakan. Saya ingin bertanya, ada 3 orang yang satu sedang diam dan yang 2 orang sedang bisik-bisik mengenai orang yang satu. Apakah yang 2 orang berdosa atau tidak? Mohon dijelaskan. Ya, barakallahu fiik Fairuz. Kalau bertiga, 2 orang berbisik, yang satu lagi enggak dilibatkan. Ini akhlak. Tapi yang buruk. Tidak boleh. Karena akan melahirkan keburukan. Apa keburukannya? Orang yang gak diajak bisik-bisik, pertama dia merasa dibuang. Merasa tidak diakui. Merasa tidak dilibatkan. Merasa tidak diajak sebagai teman. Itu akhlak yang buruk. Kedua, dia bisa suudzon. Jangan-jangan ngomongin saya, padahal bukan. Apalagi kalau yang dibisikkan itu ngomongin dia, ya enggak? Itu dosanya double. Pertama, ghibah. Kedua, bisik-bisik berdua di hadapan orang ketiga. Itu sebuah kesalahan. Makanya Al-Quran menyatakan la khaira fi katsiri min najwakum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisik-bisik yang kalian lakukan. Jadi kalau ada bertiga jangan bisik-bisik berdua. Kalau ada omongan yang rahasia harus berdua, jangan dikatakan saat itu. Nanti kalau sudah nggak ada orang lain tinggal berdua, silakan katakan. Walaupun
Yang dibisikkan bukan tentang orang ketiga. Tapi dia bisa suudzon loh. Jangan-jangan ngomongin saya. Apalagi kalau isinya betul ngomongin dia, maka itu ghibah. Double dosanya ya ghibah, ya menyakiti orang tersebut karena tidak diajak berbisik. Maka itu tidak boleh. Itu termasuk akhlak yang buruk, dilarang oleh Al-Quran, dilarang oleh hadis Nabi SAW, dan bisa menimbulkan keburukan yaitu suudzon, yaitu ketersinggungan, yaitu merasa sakit hati. Ya, jadi kalau kalian senang ngumpul bareng-bareng bertiga, berempat, berlima atau banyakan, jangan bisik-bisik berdua, gitu ya. Jangan. Kalau ada yang mau disampaikan, nanti. Mau disampaikan dan sifatnya rahasia, nanti. Terlebih kalau isinya menggibahi orang yang ada di sana. Kecuali kalau bisik-bisiknya memerintahkan sedekah kepada orang itu. Umpamanya orang itu kelihatan butuh, ya, kelihatan sedang kesulitan. Kita bisik, kamu punya kelebihan uang enggak, kita tolong dia. Karena kalau dikatakan keras mungkin dia malu gimana, akhirnya merebet-bet. Kalau merebet-bet, merebeja sambil berbisik. Kamu punya kelebihan uang enggak, kita patungan, kita bantu dia. Itu boleh. Karena Nabi SAW menyatakan kecuali kalau memerintahkan untuk sedekah, itu dibolehkan, ya. Demikian Fairuz, wallahu a'lam bissawab. Ambil Fairuz, sini, datang. Pilih satu aja, cengeknya aja. Cung, siapa lagi? Tuh belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani dari Bekasi. Muhammad Iqbal dari Bekasi. Ana mau tanya, Ustaz, apakah ada doa agar mempunyai akhlak yang baik? Bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal, mungkin uminya dengar di sana. Ada suara si bontot. Disebutnya si bontot. Ada nggak doa untuk minta akhlak yang baik? Ada. Nanti kita akan bahas juga. Hafalkan doa ini lalu baca. Baca dalam sujud. Baca ketika setelah usai sholat fardu, setelah beres wirid gitu ya, wirid yang disunahkan, di akhirnya berdoa, baca doa ini. Baca di hari Jumat, nanti ba'da asar. Itu saat yang mustajab untuk berdoa. Salah satu doa minta akhlak adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdini li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyaha. La yasrifu anni sayyaha illa ant. Ini doanya. Ada papan tulisnya? Ada, tapi nggak ada apa? Nah, nanti aja. Nanti setelah ini saya tulis, perlu nggak? Kalau nggak perlu nggak kan, kalau perlu setelah ini saya tulis depan tulis, kalian niron boleh gratis. Allahumma hdini, ya Allah beri hidayah kepadaku. Li ahsanil akhlaq, kepada sebaik-baik akhlak. La yahdini li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri hidayah kepadaku untuk memiliki sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyaha, dan palingkan aku dari keburukan akhlak. La yasrifu anni sayyaha illa ant, karena enggak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali Engkau. Ini salah satunya.
Ada lagi Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari akhlak yang mungkar. Min munkar akhlak wal ahwa dan hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwal wal aqwal dan ucapan yang mungkar, hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu di antara doa tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Sini Iqbal. Ambil satu. Fan. Cung lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Rizky Abdullah dari Bekasi. Siapa? Muhammad Rizky Abdullah. Muhammad Rizky Abdullah. Dipanggilnya Rizky. Ya. Rizky dari Bekasi. Iya, barakallahu fiik. Ustaz, Ana mau nanya, bagaimana jika ada orang yang menyuruh kita berbuat kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya? Bagaimana sikap kita untuk menyikapi orang tersebut? Syukran Ustaz. Iya, afwan. Bagaimana kalau orang menyuruh kita berbuat kebaikan, tapi dia sendiri tidak melakukannya? Yang seperti ini rata-rata siapa coba? Ada yang tahu? Ustadz, kiai, da'i. Ustadz ketika ceramah, isi ceramahnya salah satunya apa? Menyuruh kebaikan, melarang dari keburukan. Tapi kadang si ustadz sendiri tidak melakukannya. Ada yang begitu? Banyak. Terus gimana tuh? Ya begitu. Ketika ustadz menyuruh orang lain melakukan kebaikan, dia dapat pahala. Karena itu dakwah, menyuruh orang untuk berbuat baik. Ketika ustadz tersebut tidak melakukan kebaikan yang dia sampaikan kepada orang lain dan kebaikan itu hukumnya wajib, maka dia berdosa. Kalau yang hukumnya wajib. Ketika ustadz melarang orang dari kemungkaran, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berjudi, jangan bergibah, dia berpahala. Karena melarang orang dari keburukan. Ketika ustadz terjerumus ke dalam apa yang dia larang, dia gibah, dia mabuk. Nggak akan ada kayaknya ustadz yang mabuk. Ya. Maka dia berdosa 2 kali lipat daripada dosa yang dilakukan oleh orang awam. Nah, ustadz yang kayak begini yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, diancam oleh Rasul SAW dalam hadis. Al-Quran menyatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala taqilun. Kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu sendiri melupakan dirimu? Padahal kamu baca kitab. Di mana akalmu tuh? Gitu ya. Tidakkah kamu mikir? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun.
Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan? Sungguh besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Ya, jadi dibenci, dimurkai oleh Allah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini yang mengerikan. Di akhirat nanti, di neraka ada orang dalam keadaan ususnya terburai. Keluar tuh, otomatis darah kemana-mana. Sambil menggusur ususnya dia lari-lari, muter-muter, ditonton oleh para ahli neraka. Para ahli neraka mengenal orang ini, lalu berkata, ya fulan, ma sya'nu? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Hei fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu kamu suka menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami dari kemungkaran? Orang itu siapa? Dai, ustaz. Orang itu menjawab, bala. Ya. Kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum 'anil munkar wa ati. Benar, aku dulu suka menyuruh kalian untuk berbuat baik, aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri suka melakukannya. Itu diazab kayak begitu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib seperti itu. Semoga kalian yang ada di sini nggak ada yang seperti itu nasibnya di akhirat. Kalian ini kelak calon-calon duat, calon ulama, calon ustaz. Hati-hati ketika kalian sudah menjadi dai, ustaz, menjadi ulama. Jangan sampai seperti itu ya. Harus komitmen dengan apa yang kita ucapkan, yang kita dakwahkan, yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Rizki, ta'al. U'tika hadiah khasa nafi'ah. Fadal. Afwan. Sudah dulu sampai di sini. Kalian istirahat, siap-siap sholat maghrib. Sholat apa? Sholat Jumat, sholat duha, masih lama ya. Ini masih banyak hadiah. Ini ada lagi. Wih. Siapa KS? Cung. Ketua santri. Mana ketua santri sudah dipilih belum? Belum. Ketua asrama? Belum. Ketua kelas? Harus ada ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.